Halo guys, selamat datang di Fik TV. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tips dan juga trik mengenai dunia kerja dan juga bisnis kalian. Kalau gitu, langsung aja kita mulai video kali ini guys. Let's go! Ya guys, sebelumnya saya ingin menyampaikan siapakah saya ini. Jadi saya sudah pernah mengalami berbagai banyak hal. Mulai dari pelamar yang sering gagal, pekerja kantoran, mulai dari yang posisi paling bawah, menengah, hingga atas. Dan dalam pengalaman saya bekerja, saya sudah banyak mewawancarai, menginterview para pegawai-pegawai calon-calon pekerja yang masuk dalam perusahaan kita saat itu. Dan saat itu saya juga punya banyak belajar dan juga banyak tahu guys mengenai trik-trik interview, trik-trik bekerja yang baik dan juga benar. Nah, di sini saya sudah melalui itu semua dan juga saya posisinya saat ini sudah menjadi wira swasta. Jadi, kenapa saya ingin menginformasikan hal-hal seperti ini kepada kalian guys? Supaya kalian tidak mengalami kesalahan atau kegagalan yang sama seperti saya dan juga para pegawai-pegawai yang lain guys. Dimana dengan informasi-informasi ini kalian bisa melangkah maju mencapai target kalian dengan lebih cepat dan juga tepat guys. Seperti itu mas kita. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke video ini guys. Let's go. Ya guys, 10 hal supaya kalian mudah naik promosi dan juga naik gaji di tempat perusahaan kalian guys. Pengen tahu 10 hal itu seperti apa saja? Langsung aja kita mulai video kali ini guys. Let's go. Ya guys, yang pertama, jangan terlambat masuk kantor guys. Kalau misal kalian terlambat masuk kantor, nggak masalah. Intinya kalian harus memberikan suatu bukti yang solid guys. Kenapa kalian terlambat? Jangan alasan-alasan yang klise, yang biasa. Contohnya guys ya, misal seperti macet, ban bocor, hujan, kurang enak badan, atau telat bangun. Jangan yang seperti itu guys, karena kesannya sangat negatif banget. Kalian perlu memberikan suatu alasan solid. Misal contoh saja, kalau misal kalian ada permasalahan yang besar, kalian tunjukkan buktinya, kalian tunjukkan fotonya, juga kalian bisa rekaman videonya, itu akan jauh lebih baik guys. Pokoknya jangan mudah beralasan seperti itu guys, karena banyak banget guys pegawai-pegawai di tim saya yang juga alasannya seperti itu guys. Pada saat saya minta bukti atau fotonya pun juga dia tidak bisa membuktikannya. Jadi itu hanya alasan klise. Ada yang bisa memberikannya kalau memang itu terbukti. Jelas ada buktinya, karena itulah kita tidak masalah guys. Yang kedua, jangan terlalu sering izin guys. Maksimal kalau bisa izin 1 tahun itu 2 kali aja. Itu yang benar-benar baik ya guys ya. Gunakan jatah cuti kalian kalau memang kalian membutuhkannya. Contoh misal kalian untuk mengurus surat-surat atau mengurus paspor, atau misal ada masalah keluarga, kalian gunakanlah jatah cuti kalian yang sudah diberikan oleh perusahaan. Biasanya antara 10 sampai 12 kali. Di luar dari itu kalian harus izin. Nah, dimana izin itulah yang kita harus sangat kurangi guys. Juga kalian pada saat cuti, alangkah baiknya kita juga berikan alasan kenapa kita cuti, untuk apa kita cuti, kepada atasan kita atau kepada HRD atau kepada pimpinan perusahaan guys, supaya mereka paham dan cuti kalian itu mungkin akan lebih dipermudah oleh mereka guys. Nah, juga usahakan cuti kalian jangan di bagian peak season, tanggal-tanggal yang paling padat. Carilah tanggal-tanggal yang sepi guys, dalam tanggal 10 sampai tanggal 15 itu paling aman guys. Jangan kalian izin cuti pada saat peak season, karena kesannya kalian melarikan diri dari kesibukan kalian dan terlihat sangat negatif untuk perusahaan, karena harus menyediakan orang untuk membackup tugas-tugas yang telah kalian tinggalkan itu guys. Dan itu sangat merugikan dari sisi perusahaan dan juga dari sisi diri kalian sendiri yang akan dicap jelek oleh perusahaan guys. Begitu. Yang ketiga, mintalah dengan jelas job desk kalian, tanggung jawab atau SOP dari pekerjaan kalian ini guys. Mintalah dengan jelas supaya tidak sampai salah paham, dan selalu lakukan pekerjaan lebih dari sesuatu yang dia minta. Tingkatkan keefektifan kerja kita pada satu perusahaan semaksimal mungkin di luar dari tugas-tugas yang telah diberikan. Kita bisa berikan kecepatan yang cukup tinggi untuk menyelesaikan tugas kita dengan kualitas yang cukup baik guys. Di sana benar-benar itu sangat dibutuhkan oleh atasan kalian juga perusahaan kalian.
Buat supaya atasan kalian dan perusahaan kalian itu merasa nyaman bekerja dengan kalian, merasa aman dan tenang pada saat kalian bergabung dengan mereka atau pada saat kalian hadir dalam tim mereka. Itu akan sangat membantu kalian untuk jauh lebih mudah dipromosikan dan juga naik gaji, guys. Itu sudah pernah kita lakukan dan itu ternyata sangat ngefek, guys. Lakukan aja, coba aja. Yang kelima, tantang diri kalian sendiri. Buat supaya target-target yang telah diberikan pada perusahaan, lampauilah. Contoh misal, kalian diberikan target 100, buat target 120. Berikan 20%. Berikanlah kenaikan selalu pada setiap targetnya. Jangan, oh 100 berarti 100. Jangan. 100 berarti 120. Berikanlah selalu lebih dari target. Tantang diri kalian semaksimal mungkin. Jangan sesuai hanya dengan target yang diberikan oleh perusahaan. Di sini pastinya akan membuat kalian lebih bersinar dibanding oleh teman-teman kalian yang lain. Tim kalian, kalau kalian bekerja dalam satu tim, dalam satu tempat, dalam satu divisi, pastinya akan terdorong semua untuk melakukan kinerja yang jauh lebih baik karena selalu melihat kalian. Dan jangan salah, perusahaan dan atasan pasti tahu siapa yang memulai dorongan ini, guys. Jadi kalian jangan takut, kalian lakukan dengan percaya diri, lakukan dengan semangat, dan juga terus tingkatkan target-target kalian jauh lebih tinggi dibanding target yang diminta. Tidak lupa juga lakukan to-do list. Buat list pada saat pagi sebelum kalian bekerja. Apa aja yang perlu kalian lakukan. Siapkan list-list tersebut. Bisa kemarinnya atau bisa paginya. Jadi pada saat jam kerja, kalian tahu apa aja yang harus dilakukan dan urutannya seperti apa, guys. Supaya kalian jangan sampai lupa dan bisa melakukan target-target kalian lebih maksimal lagi, guys. Yang keenam, jauhi zona nyaman di perusahaan kalian. Zona nyaman di suatu perusahaan, suatu divisi itu selalu ada, guys. Semuanya pasti ada seperti itu. Dan juga ada kepala zona nyaman biasanya, guys. Orang itu yang biasanya paling sirik pada orang-orang yang rajin, yang kinerjanya tinggi. Karena dia merasa tersudut, merasa tersakiti, guys. Padahal yang enggak, yang nyakiti dirinya adalah dirinya sendiri, guys. Kalian jangan pernah kena hal-hal seperti itu. Kalian harus keluar dari zona nyaman kalian, tantang diri kalian, seperti di poin nomor 5, guys. Nah, di poin 6 ini, kalian benar-benar harus bekerja keras. Dan menantang zona nyaman yang ada di perusahaan itu membutuhkan kinerja yang tinggi, semangat yang tinggi, juga tahan banting. Karena kalian harus bertahan dalam waktu yang lama, guys. Biasanya bisa 6 bulan sampai 1 tahun. Dimana kita pastinya tidak nyaman. Dan juga pasti ada orang yang memfitnah kita, yang memberikan informasi palsu, hoax, dan lain-lain, guys. Tapi jangan lupa, kalau kita melakukan 1-5 ini, pastinya kita akan jauh lebih aman. Meskipun pasti ada orang yang kepala zona nyaman atau orang yang zona nyaman ini selalu menghujat kita, guys. Tenang aja, pasti ada yang melihat, guys, apa yang telah kita lakukan. Hal-hal positif apa yang telah kita lakukan pasti akan terbukti. Karena ini pertarungan jangka panjang, kalian jangan pernah menyerah. Karena kalau kalian menyerah dan akhirnya bergabung pada zona nyaman itu, kalian akan stuck pada posisi itu dan kenaikan gaji yang cuma segitu-gitu aja, guys. Terus, kapan promosinya? Kapan naik gajinya, guys? Nah, karena itu, jangan masuk dalam zona nyaman di suatu perusahaan. Setiap ada zona nyaman, kalian segera cari di atas zona nyaman itu lagi. Buat target terus yang jauh lebih tinggi, dan lebih tinggi, guys. Begitu. 7. Pada saat ada promosi atau tugas lain dari perusahaan kalian, misal ada promosi seperti kita sedang mencari seorang manajer marketing, siapa yang berminat? Biasanya banyak orang yang diam-diaman, menunggu. Nah, di sini atasan kalian tetap menilai orang-orang ini semua. Dan kalian harus segera menunjuk diri kalian sendiri. Volunteer. Kalian harus maju. Pak, saya berminat menjadi manajer marketing. Nah, di sana kita harus berani untuk menantang diri kita. Kita harus push ourselves supaya kita bisa menjadi jauh lebih baik, jauh lebih maju dibanding orang lain. Dan juga atasan kalian, perusahaan kalian akan melihat loh apa yang telah kita lakukan, guys. Kita selalu berusaha untuk maju. Itu suatu
hal positif yang perusahaan dan atasan kalian inginkan. Karena apa? Dorongan atau suatu kesulitan yang kita hadapi itu akan membuat kita jauh naik lebih tinggi, guys. Pada saat ada suatu promosi, itu jangan sampai kalian merasa takut, merasa malas, atau merasa aduh nggak mau repot. Hal tersebut sudah sering saya alami. Begini, pada saat ada suatu promosi, contoh di toko saya, ada pegawai-pegawai yang bagus, yang saya kumpulkan dan saya ingin mempromosikan dia sebagai SPV, guys, supervisor untuk lantai 1 atau lantai 2. Ternyata mereka apa? Banyak sekali dari mereka, sekitar 60-70%, mereka tidak mau menjadi SPV dan tetap ingin menjadi SPG saja. Saya kadang bingung, guys, kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal di sini, di SPV, itu naik gajinya sekitar 500.000, guys. Kenapa kok mereka nggak ingin? Ternyata setelah kita telik, ternyata masalahnya adalah mereka takut tentang tanggung jawabnya, tentang kesulitan kerjanya. Karena pada saat dia jadi SPV, pasti ada SPG-SPG yang menghujat mereka. Loh, saya tanya sama mereka, loh kamu mau maju atau mau jalan di tempat? Jawaban mereka apa? Maju, Pak. Tapi dia tetap nggak mau kelihatan maju. Gimana caranya? Saya berikan kesempatan pada mereka, mereka tolak. Sayang banget kan? Akhirnya ada beberapa pegawai yang berminat, mereka lah yang maju. Dan sekarang bukan cuma jadi SPV. Setelah 2-3 tahun mereka berjuang sebagai SPV dan membuktikan bahwa mereka bisa mencapai target di atas dari target-target mereka sendiri. Contoh, lantai 1 saya, target 1 bulan ada 500 juta. Di mana SPV lantai 1 ini bisa membuat target 650 juta. Di mana bulan depannya, misal targetnya itu naik, saya lupa ya berapa. Ternyata dia selalu membuat target di atasnya. Omongan saya, anjuran saya, ajaran saya pada mereka, itu sama dia dilakukan dengan baik, guys. Nggak semua lo bisa melakukan. Tapi, ada beberapa orang yang highly motivated, itu bisa melakukannya dengan baik. Dan mereka menantang diri mereka sendiri. Dan selalu memberikan target lebih tinggi daripada target yang saya inginkan. Dan menurut saya, target saya itu lumayan loh. Nggak rendah juga. Dan ternyata mereka bisa melakukan. Nah, disinilah saya ingin mengajarkan pada mereka semua ilmu-ilmu. Juga pada kalian semua, saya ingin mengajarkan ilmu-ilmu yang telah saya jalani selama saya sudah lebih dari 12 tahun dalam dunia pekerjaan ini, guys. Saya ingin dunia kerja saya ini bisa diaplikasikan di banyak orang. Begitu, guys. Yang penting, jangan takut dan terus belajar, guys. Bukan cuma atasan kalian yang bisa melihat. Atasan kalian, perusahaan kalian, juga orang lain pun akan melihat kinerja dari kita. Kalian gak usah takut, kalian gak usah tunjukin kinerja kalian. Tapi semua orang pasti bisa melihat kok. Tenang aja, gak usah ditunjuk-tunjukin. Kedelapan, pada saat ada suatu permasalahan pada pekerjaan, dan itu adalah hal biasa, usahakan kalian selalu membicarakan mengenai permasalahan ini kepada atasan kalian, kepada teman kalian, atau kepada pimpinan kalian itu dengan kepala dingin. Yang penting kalian menjelaskan, jangan emosi, tetap sabar, berkepala dingin. Boleh hati kita panas, tapi kepala kita harus tetap dingin, guys. Kenapa? Pada saat kita menjelaskan dengan baik, hasilnya pun juga akan berbeda dengan orang yang menjelaskannya dengan emosi dan berapi-api. Karena pada saat kita menjelaskan seperti itu, otomatis pikiran kita akan jauh lebih pendek, guys, dibanding dengan orang yang menahan diri dengan sabar dan diskusi dengan baik, guys. Karena di situ akan mudah menemukan solusinya. Disitulah yang ingin kita capai pada poin ini, guys. Nah, pada saat ada suatu permasalahan, yang pasti kita ini harus selalu terbuka. Belum tentu yang salah itu orang lain, tapi bisa aja yang salah ini kita, dan efeknya jadi besar, guys. Riaknya kemana-mana, dan kelihatannya kita nggak salah, tapi mereka yang salah. Suatu permasalahan yang terjadi dengan hubungannya pada kita, kadang-kadang itu bermula dari kita sendiri, guys. Jadi jangan lupakan itu. Selalu kalian nilai diri kalian terlebih dahulu, guys. Baru kita lihat yang keluar. Kalau kita tidak berubah, kita mengharapkan orang lain berubah, atau perusahaan berubah, itu tidak mungkin, guys. Perubahan dimulai dari diri kalian sendiri, bukan dari eksternal. Internalnya dulu, guys. Oke, yang ke-9. Nah, di 9 ini
ini adalah politik, guys. Politik itu bukan cuma dalam suatu pemerintahan seperti di Indonesia atau suatu negara. Politik itu juga ada di tempat kerja, guys. Semua tahu, di tempat kalian juga, ya kan? Ayo, yang ada politik di tempat kerja kalian, silakan kalian komen di bawah, guys. Supaya kita bisa omong-omong, diskusi, dan juga bisa membantu kalau kalian ada masalah. Nah, di poin 9 tentang masalah politik ini, anjuran saya yaitu apa? Pada saat ada politik di tempat kerja, kalian jangan selalu memihak satu kubu. Kalian usahakan bisa berdiri di tengah-tengah, guys. Kalian bisa di posisi abu-abu, tidak putih ataupun tidak hitam. Kalian berdiri di tengah. Kalian harus fleksibel pada saat ada politik. Politik pasti ada dua kubu, minimal itu. Karena pada saat kalian fleksibel, itu jauh lebih menguntungkan kalian, guys. Pada saat kalian lebih menguntungkan kubu A, kalian bisa ke kubu A. Pada saat kalian membutuhkan kubu B, kalian bisa ke kubu B. Pada saat mereka ada permasalahan dari perusahaan, kalian pun juga tidak bergabung pada kubu A atau kubu B. Kalian berdiri di tengah-tengah. Itu jauh lebih baik, guys. Otomatis, pastinya membuat kita itu juga jauh lebih mudah bergerak, guys. Dengan mudah bergerak dan fleksibel, kalian pasti lebih mudah selamat, guys. Yang ke-10, jangan berharap kalian berusaha ataupun melakukan tugas-tugas pekerjaan kalian pada perusahaan ini dan berharap atasan kalian atau perusahaan kalian bisa melihat kalian selalu, notice kalian selalu. Enggak juga, guys. Karena kesempatan itu tidak hanya di perusahaan kita saja. Saya sudah pernah mengalaminya. Dengan bekerja jauh lebih keras, jauh lebih hebat dibanding yang lain, saya berusaha semaksimal mungkin. Setiap ada target, misal contoh saya diberikan target 5 hari, saya selesaikan dalam waktu 3 hari dan maksimal 4 hari. Saya tidak pernah menyenggol hari ke-5. Saya diberikan target untuk terlambat maksimal 2 kali dalam sebulan. Dan saya selama 1 tahun, 1,5 tahun malah, saya tidak pernah terlambat sama sekali, guys. Saya cuma hanya pernah terlambat 1 kali setelah 1,5 tahun itu. Target selalu saya lampaui, guys. Saya tidak ingin melakukan sesuai dengan target, sesuai dengan arus air. Saya selalu ingin lebih dari itu, guys. Jangan lupa, orang lain pada saat kita bekerja juga bisa melihat kita sendiri. Pada saat saya bekerja di suatu perusahaan, saya pernah dinilai oleh owner atau pimpinan perusahaan lain pada saat melihat saya bekerja di salah satu cabang dari perusahaan tersebut. Dan owner tersebut mengundang saya untuk menjadi pegawai dari perusahaan mereka. Dan mereka cukup puas dengan kinerja saya. Saya ditanyain dengan jelas, apa aja job desk kamu? Dan waktu saya jelaskan sama mereka, mereka juga kaget. Loh, kenapa kamu kok melakukan jauh lebih dari itu? Saya bilang, ya karena ini suatu runtutan dari job desk saya. Dan saya juga merasa ini tanggung jawab saya, meskipun tidak diminta. Tapi saya tanya, kalau memang bukan saya, terus siapa yang mengerjakan? Karena itulah, saya merasa otomatis untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tidak perlu disuruh. Karena ini sudah merupakan tanggung jawab saya. Saya merasa seperti itu. Meskipun di job description saya atau SOP saya tidak ditentukan. Karena itulah, owner atau pimpinan perusahaan lain melihat sesuatu pada saya yang berbeda dari pegawai-pegawai mereka. Dan tidak lama dari itu saya ditawari pekerjaan oleh mereka. Dan setelah itu saya berpindah dari perusahaan A ke perusahaan B ini. Dan menjalani jabatan yang jauh lebih tinggi, dengan gaji yang jauh lebih tinggi, dan promosi yang jauh lebih hebat, guys. Jangan lupa juga, jangan senang. Setiap ada promosi, gaji, dan jabatan, otomatis pasti ada pekerjaan yang jauh lebih besar. Jangan berharap kita naik, tapi pekerjaan kita jadi lebih sedikit. Itu nggak mungkin, guys. Nah, tapi inilah yang membuat kita jadi tumbuh jauh lebih hebat, guys. Inilah yang kita minta. Karena itulah, kalian jangan lelah-lelah berusaha, guys. Selalu berusaha, selalu semangat, selalu lakukan semaksimal mungkin dan juga lebih dari target yang telah diberikan pada kalian, guys. Hasilnya itu untuk kalian, bukan untuk perusahaan, guys. Percaya saya. Nah, itulah 10 hal yang perlu kita lakukan supaya kita mudah dipromosikan dan mudah naik gaji, guys, di perusahaan kita ataupun perusahaan lain, guys. Nah, kalian gimana? Sudah pernah melakukan dari 1 sampai 10 poin ini ataukah belum? Kalian bisa komen juga di bawah ya, guys ya. Semoga kita bisa membantu dengan video-video ini, dan silakan kalian like kalau kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka, guys. Jangan lupa subscribe, dan juga sampai di sini saja video kali ini.
Dan semoga kalian sehat dan juga sukses selalu pada usaha dan juga kehidupan kalian guys. Oke guys, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya guys. Let's go!